Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga, NPM 1835103776. Baiklah, di sini saya akan menginstal atau bagaimana cara menginstal layanan service dari Debian server. Yang pertama, saya akan menginstal SSH server menggunakan putih, kemudian FTP server, dan yang terakhir adalah DNS server. Sebelum kita masuk ke SSH server, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu SSH. SSH merupakan program aplikasi remote server client yang menggunakan remote terminal service dan memungkinkan pengguna di satu situs untuk berinteraksi dengan sistem. Pembagian waktu jarak jauh di situs lain seolah-olah pengguna terhubung langsung ke dalam server tersebut. Oke, langsung saja kita demokan nih bagaimana cara menginstal SSH server ini ya. Langsung saja kita masuk ke login. Kita login sebagai super user atau root. Kemudian ketik passwordnya. Setelah masuk ke root, maka kita mengetik IP address kita, apakah sudah dikonfigurasi atau tidak. Bisa kita lihat INP 0S8, IP kita sudah dikonfigurasi ya, yaitu inet.192.168.1.1. Kemudian bisa juga kita lihat sih untuk lebih jelasnya dengan mengetik perintah etc network interface. Nah, saya kita lihat adaptor jaringan 2 di sini sobat sticknya. Kemudian auto INP 0S8 yaitu IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian networknya itu 192.168.1.0. Setelah kita konfigurasi, kita Ctrl O, kita enter, kemudian Ctrl X. Setelah selesai, kita restart dari kita IP yang telah kita konfigurasi tersebut dengan mengetik perintah etc init, ini slash isinya, slash etc init d networking restart, enter, maka dia akan merestart dari network kita tersebut. Kemudian kita clearkan aja ya setelah kita merestart. Kemudian langkah selanjutnya kita ketikkan IP A untuk mengeceknya. Sudah ya. Oke, langsung saja kita masuk ke penginstalan dari SSH. Sini sebelum kita menginstal OpenSSH gitu, kita cek terlebih dahulu IP kita ya menggunakan CMD, boleh juga. Kita klik aja CMD di sini ya. Kita CMD ya. Kita ketik aja ping 192.168.1.1, yaitu IP kita ya, ping yang kita konfigurasi tadi. Tes, rupanya berjalan atau terhubung, dan kita keluar. Setelah itu kita install saja OpenSSH server kita ya dengan mengetik perintah apt install OpenSSH server. Nah, maka dia akan menginstal dari SSH server tersebut. Sini karena saya sudah menginstal sebelumnya ya, maka dia cepat loading ya. Oke. Kemudian kita akan mengkonfigurasi dari SSH kita tersebut setelah kita menginstalnya ya dengan mengetikkan perintah etc ssh sshd config etc sshd config. Oke. Kemudian kita enter. Salah cara mengetik salah apanya.
pakai nano ya, nano etc SSHD. Nah, kemudian dia masuk ke konfigurasinya ya. Di sini secara default konfigurasi dari SSH kita portnya 22 yaitu secara default. Kemudian di sini kita bisa atur sih dengan port yang kita suka. Di sini saya atur aja sebagai ujung 3 digit terakhir dari NPM saya. Itu portnya kita hilangkan, ada pagarnya. Di sini kita ganti 376 yaitu 3 digit terakhir NPM saya. Kemudian untuk super user atau root kita aktifkan. Sini kita pilih saja permit root login. Sini kita permisikan rootnya supaya bisa mengakses semuanya. Kemudian yes. Ini setelah kita konfigurasi seperti ini, maka kita Ctrl O, enter, Ctrl X, kita clearkan. Kemudian kita restart seperti jaringan tersebut dengan mengetik perintah /etc init ssh restart. Maka dia akan merestart SSH yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian setelah berhasil kita clearkan ya, maka kita akan menjalankan putih tersebut ya. Kemudian kita masuk kita cari putih kita. Server praktikum. Kita salah putih ini sebelumnya telah kita download ya. Repository. Clone saja. Nah, kita buat di sini IP-nya itu 92.168.1.1 yaitu IP yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian portnya yang telah kita ganti 376. Mungkin secara default kan portnya 22, kita ganti aja 376 dan SSH connection type. Kemudian kita lanjut open, maka dia akan masuk login sebagai siapa. Kemudian kita loginnya sebagai root di sini. Kemudian passwordnya, maka dia akan terhubung langsung. Nah, di sini bisa kita tes di sini ya, apakah terhubung dia dari putih tersebut dengan apa. Kita tes saja di sini dengan membuat directory ataupun file touch.dimas prayoga. Enter, kita touch lagi buah mangga. Salah ininya, slash touch salah. Kemudian touch sayuran timun ya. Kemudian kita setelah selesai, maka kita cek pada Debian kita tersebut ya. Kita ini apa, minimesh, kemudian kita cek kemudian udah masuk kita sebagai root, kita ls kan. Maka terdapat yang telah directory yang telah kita buat ya, buah mangga, Dimas Prayoga sama sayuran timun. Bisa kita lihat di sini yang telah kita buat ya. Kita lihat bedanya ada di sini. Oke. Mungkin itu saja sih dari menginstal service Lion SSH menggunakan putih. Kemudian selanjutnya saya akan menginstalkan FTP server. Di sini saya akan menginstal FTP server, di mana FTP server itu merupakan file transfer protocol, di mana pada Debian kita dapat saling bertukar data pada klien maupun server, di mana pada klien tersebut saya menggunakan Windows-nya, kemudian servernya Debian. Jadi FTP server ini dapat saling bertukar data, di mana data bisa di klien maupun server bisa saling bertukar. Kemudian untuk perantaranya menggunakan transfer datanya menggunakan FileZilla.
Oke, tanpa panjang lagi kita langsung saja menginstal FTP server. Pertama kita masuk ke sebagai super user atau root. Kita ketik di sini root. Setelah kita masuk ke root, kita cek terlebih dahulu repository kita apakah benar atau tidak. Kita ketik nano etc apt source .list. Kita lihat di sini yang kita pakai di sini repository kita yaitu dep http ftp-debian.org, kemudian http security-debian.org, kemudian dep src http security debian. Yang warna hijau tersebut ini kalian ketikkan atau bisa kita ketikkan dengan benar untuk bisa mengakses dari FTP Debian tersebut agar bisa menginstalnya. Kemudian setelah kita konfigurasi dari repository ini, kemudian kita Ctrl O, kemudian Enter dan Ctrl X. Setelah itu kita update apa yang sudah kita konfigurasi dari repository ini agar bisa terhubung ke FTP servernya. Oke, kita ketik aja perintah apt update, tekan Enter, maka dia akan menginstal dari update dari repository tersebut agar bisa terhubung. Setelah selesai, kita clearkan saja. Kemudian kita install FTP servernya ya, dengan mengetikkan perintah pt get install pro ftpd, dan kita tekan enter. Bisa kita lihat di sini saya sebelumnya telah menginstal dari FTP server tersebut. Kemudian untuk caranya kita konfigurasi setelah kita menginstal dari FTP server tersebut, yakni dengan mengetikkan perintah nano etc pro ftpd .conf. Konfigurasi dari file transfer tersebut. Ini pro ftpd. Oke, jika sudah benar kita tekan enter, maka akan masuk ke konfigurasi dari Debian FTP server tersebut. Di sini kita scroll saja ke bawah. Ini kita cari pada default root, kita hapus saja pagarnya. Kita buat di default root. Benar ini tanda ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kemudian di bawah port 21 ini kita buat saja menggunakan port 3 digit npm saya, yaitu 376. Kita buat saja ya. Port 376. Oke. Jika sudah, maka kita akan menyimpan konfigurasi tersebut dengan menekan perintah Ctrl O, Enter, Ctrl X, dan kita clearkan. Setelah kita mengkonfigurasi dari FTP server tersebut, kemudian kita restart dengan mengetikkan perintah etc init d pro ftpd restart. Salah, maaf ini. Maka dia akan merestart dari konfigurasi yang kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita jalankan FileZilla kita ya. Oke, di sini kita jalankan saja FileZilla kita. Kita buka di sini di server praktikum FileZilla ya. Saya sudah menginstal FileZilla ya. Ini sebelumnya kita download di internet. Dan kita cari ya FileZilla. Oke, ada app FileZilla ya. Setelah itu kita coba memasukkan host. Ini host ini IP yang kita konfigurasi pada sebelumnya ya.
ketikkan perintah IP nya 92.168.1, username nya Dimas Prayoga, itu user yang punya saya, Yoga. Passwordnya dan portnya yang saya buat tadi 376. Kemudian kita ketik connect untuk mengonekkannya. Tunggu saja. Oke, maka dia langsung terhubung ke FileZilla kita ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini file server kita, file server Debian. Ini adalah file dari klien saya, yaitu Windows. Saya menggunakan Windows 10 di sini. Kemudian untuk kita ngetes transfer datanya bisa berjalan atau tidak, bisa kita dengan drag folder atau file. Sini saya coba mendrag inilah Bandicam ya, di dumper lah ya, kita drag saja nih ke Debian. Nah, ini server Debian kita bisa kita transfer dari klien ini ke Debian dengan drag sini. Kita tunggu saja sebentar, dia memakan waktu juga, dia tergantung besaran dari file kita. Nah, maka akan ada tulisan transfer finish, sukses. Berarti dia membutuhkan waktu juga sih, berapa file besaran kita apa kan. Kemudian kita transfer sekali lagi yang kecil, misalnya Composer. Nah, Composer kita setupnya, kita drag lagi sekali lagi ke sini, kita tunggu sebentar. Nah, maka file Composer tersebut telah berhasil masuk ke server Debian kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita memasukkan file dari Debian, coba kita simpan dulu dari Debian kita ya. Kita masuk sebagai user Dimas Prayoga ya. Sini kan saya menggunakan username Dimas Prayoga. Dan kita masuk dulu ke buka Debian kita ya. Exit terlebih dahulu. Dimas Prayoga. Oke. Passwordnya. Kemudian kita buatlah salah satu file misalnya. txt. dm txt. Jika sudah, kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini kan ada datanya ya, ADM server yang baru kita buat dengan dimas.txt. Kemudian Composer yang kita masukkan tadi ada pada server Debian kita. Kemudian dumper v704.rar sudah ada, berhasil masuk. Kemudian kita dari Debian kita ke klien, kita tes apakah berhasil. Kemudian bisa kita refresh ini ya, klik saja sini, refresh. Maka yang data dari Debian yang kita buat barusan, yaitu ADM server kemudian sama dimas.txt, akan kita pindahkan coba ke sini, ke file dari klien kita, yaitu Windows. Dengan kita drag saja dimas, drag sini, maka ada Cosec Explosion. Dia menunggu dari pesannya, kita tunggu saja. Maka transfer finish, maka dia akan ada transfer, notifnya itu berhasil. Kita cari sini Dimas, paling bawah atau paling atas. Kemudian kita ADM server, kita drag juga ke sini ya, atau ke download sini bisa juga. Kita tes coba ya, kita tunggu sebentar. Kemudian ADM server telah berhasil. Ke data ADM server nih telah berhasil masuk ke sini. Kita lihat ya, ini ke sini.
Mungkin sekian lah dari apa saya. Kemudian saya dari FTP server saya penginstalannya, untuk cara penggunaannya seperti ini. Dan kemudian yang terakhir saya akan menginstal di sini, saya akan menginstal DNS server. Sebelum kita menginstal dari DNS server itu kepanjangan dari domain name service. Jadi service dari domain yang kita buat ini, layanannya seperti kita kan DNS ini kan berupa IP ya. IP itu mungkin kita lupa mengingatnya, misalnya ada IP 192.168.100.18. Mungkin kita lupa ya. Jika mudah sih seperti 192.168.1.1, maka kita akan mudah mengingatnya. Jadi dengan adanya DNS server ini, kita dimudahkan melakukan mengetikkan domain itu dengan domainnya, misalnya menggunakan domain nama sendiri seperti nama dimasprayoga.net contohnya, dan yang lain. Oke, langsung saja kita mulai sih menginstal DNS server tersebut. Oke, langsung saja kita login sebagai superuser atau root. Kemudian setelah selesai kita menginstal dari DNS, setelah selesai kita login sebagai root, kita install DNS server. Di sini saya menggunakan bin 9 pada DNS servernya, yaitu kita ketik aja perintahnya apt install bin 9. Oke. Jika sudah, kita tekan enter, maka dia akan menginstal dari bin 9. Kemudian di sini di you want to continue, kita klik yes, maka dia akan menginstal dari bin 9. Kita tunggu saja beberapa detik. Kita clearkan saja. Jika selesai begini tahap tampilannya setelah menginstal, kita clearkan saja. Langkah selanjutnya kita akan melihat apakah bin 9 tersebut aktif atau tidaknya dengan mengetikkan perintah system ctl status bin 9, tekan enter. Bisa kita lihat di sini, jika ada tulisan warna hijau itu aktif running, berarti aktif atau berjalan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat domain, yaitu domain dari Debian tersebut, dengan cara kita masuk ke cd td /etc bin, kita tekan enter. Udah masuk dia ke bin. Kemudian kita lihat direktorinya dengan ketikkan perintah ls. Nah, di sini kan terdapat beberapa direktori ya. Yang ingin kita copy di sini yaitu 3. Pertama db lokal, ada db lokal, kemudian db.127. Oke, kita copy saja ya. Copy db.local spasi db. Jadi kita copy ini dengan merename-nya ya. Sini saya buat aja di masp ya, masp. Kemudian copy db.local masp, kita enter. Copy db.127 spasi db.192. kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita ls untuk mengeceknya.
Itu sudah ya, db dimas p sama db.192. Kemudian setelah selesai, kita masuk ke konfigurasi dari zone, default zone, dan mengetikkan perintah nano named .john default zones. Kita lihat apakah betul name .john default zones. Kita ketik enter. Bisa kita lihat sini terdapat konfigurasi yang kita lakukan di sini ya. Sini yang kita ubah di sini yaitu localhost. Localhost ini kita ubah dengan domain yang kita buat. Di sini saya buat aja di Mas prayoga.net. Oke. Kemudian etc bin db.local. Sini db.local ini kita ubah saja ya. Di db.dimasp yang kita buat, yang kita rename sebelumnya. Kemudian zone 127 kita hapus. 1.168.192 in ADR ARPA. Kemudian etc bin db.127 ini kita ubah menjadi 192. Jika sudah selesai konfigurasi tersebut, maka kita men-save-nya dengan menggunakan Ctrl O, enter, dan X, Ctrl X. Kemudian kita masuk ke db.dimasp ya dengan mengetikkan perintah nano db.dimasp. Maka di sini terdapat konfigurasinya ya. Yang kita ubah sini localhost root. Localhost ini kita hapus menjadi domain yang kita buat tadi, itu dimasprayoga.net. Jika sudah, root di ujung sini .net. Dan localhost ini juga kita buat di prayoga.net root. Oke, jika sudah kita samakan, kemudian localhost ini yang kita ubah lagi menjadi domain kita prayoga.net. Kemudian IP ini kita ubah dengan IP yang kita konfigurasi sebelumnya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian ini kita ganti saja A jadi kan triple 4, kita ubah jadi di 1. Kemudian kita masukkan IP kita di sini ya, 2.168.1.1. Kemudian kita tekan enter lagi, kita buat www dan in tik IP kita lagi sini, kemudian FTP in 192.168.1.1. Oke, jika sudah selesai, maka kita bisa men-save-nya jika sudah benar ya. masprayoga.net, kita cek lagi. Jika sudah, kita save. Enter, Ctrl X. Jika sudah, kita masuk ke db.192 dengan mengetikkan perintah nano.db.192. Tekan enter. Di sini yang localhost tersebut kita ganti menjadi domain yang kita buat tadi. Sini. .net. Kemudian localhost ini kita ubah di domain kita ya, .net.
Kemudian lokal sini juga kita buat saja sini dari ujung sini aja kita buat. Dari ini satu kita buat in ptr di www.dimasprayoga.net. Oke, kita langsung ke bawah juga kita tambahkan satu in nptr ftp dimasprayoga.net. Oke. Jika sudah selesai kita samakan ya, jangan ada sampai yang salah. Kalau salah konfigurasinya mungkin berbeda. Kemudian jika kita merasa betul, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Dan di sini kita masuk ke konfigurasi dari resolve ya, dengan mengetikkan perintah nano spasi etc resolve .conf. Nah, sini kita atur ya IP kita ya di sini. Ini name servernya IP kita 192.168.1.1. Kemudian domain. Nah, ini sini kita hapus. Kita hapus saja sini. Domain dimasprayoga.net. Kemudian search dimasprayoga.net. Kemudian setelah selesai, maka kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita restart bin 9 kita ya, setelah kita berhasil mengkonfigurasi yang tadi. Di sini kita mengetikkan perintah sistem ctl restart bin 9. Nah, maka dia akan merestart ya. Kemudian kita clearkan aja ya, sudah merestart nih. Kita clearkan. Kita coba tes menggunakan nslookup IP kita tersebut ya, apakah berjalan atau tidak yang kita konfigurasikan. Oke, kita langsung saja nslookup spasi IP kita yang kita konfigurasi tadi. Oke, maka dia berjalan ya, seperti yang lihat di Debian. Namanya itu dimasprayoga.net. Kemudian kita nslookup ya berdasarkan domain yang kita buat tadi, apakah berhasil. dimasprayoga.net. Oke. Nah, di sini terdapat server dari yang saya buat itu memiliki IP 192.168.1.1 dengan namanya dimasprayoga.net. Kemudian jika selesai, maka langkah selanjutnya kita konfigurasi dari DNS server, yaitu kita buka saja di sini pada menu kita open next server. Kemudian di sini kita buka aja sini wifi, kita tarik change adapter options, yang tarik virtual host yang kita pakai itu yang ini ya, yang dua saya pakai di sini. Kita keluar aja sini, keluar. Kemudian di sini kita konfigurasikan properties. Kemudian kita tunggu sebentar. Internet version 4 kita klik. Sini kita masukkan, sebelum sini tidak ada sini DNS server ya. Sini kita masukkan DNS server kita, yaitu IP kita tadi, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita ke OK. Kena OK, kita keluar. Jika sudah, maka langkah terakhir mungkin yang bisa kita install di sini yaitu dengan menginstal Apache ya, untuk bisa membuka dari DNS kita tersebut. Kita keluar dari bin 9 ya, dengan mengetikkan perintah cd. Kemudian kita install Apache 2 ya. Ini oke, kita masuk saja mengetikkan perintah apt install Apache
2. Jika sudah, kita tekan enter, maka dia akan menginstal. Kita tunggu saja. Di sini saya sudah menginstal sebelumnya sih, maka cepat. Kemudian jika sudah kita install Apache, kemudian kita reboot komputer ini atau merestartnya. Klik reboot, restart komputer ini. Kemudian setelah itu kita cek apakah berjalan di web server kita atau browser. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar, dari Debian-nya memulai. Kita login lagi ya seperti root. Oke, sudah. Kita coba di browser kita ya. Kita coba di sini. Yoga.net. Nah, maka layanan tersebut telah berhasil kita install ya. Kita ketikkan domain kita ya, dimasproyoga.net yang kita masukkan sebelumnya, telah berhasil. Kemudian yang terakhir kita cek menggunakan IP. Kita ketikkan IP kita yaitu 192.168.1.1. Kita klik saja ya, enter. Maka Apache 2 berjalan yang kita install tadi. Jadi di sini saya telah berhasil menginstal layanan dari DNS server. Jadi kita tidak mudah saja mengetik dari domain suatu sistem tanpa perlu mengecek seperti IP ini. Kemudian bisa kita lihat ini adalah tampilannya Apache 2 yang saya install sebelumnya. Jadi kita tinggal mengetikkan saja domain yang kita mau. Misalnya di sini saya dimasproyoga.net. Kita ketik enter sini aja, maka akan masuk ke halaman dari suatu DNS kita. Jadi itu sih kegunaan dari DNS server yang saya install pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.